Adanya agenda Pilkada serta 2020 mendatang ini dapat kita maknai sebagai sarana bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk mencari sosok atau figur yang dapat, yang tepat dan dapat mengemban amanah untuk memimpin Kota Pekalongan. Karena pastinya dari kedua pasangan calon ini tentu mempunyai visi dan misi yang berbeda. Namun demikian kita dapat menyimpulkan bahwa hasil yang dituju adalah sama, yaitu dalam rangka membangun Kota Pekalongan menuju ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, melalui sarana ngobrol bareng ini, kita sama-sama dapat mengetahui tentang profil masing-masing paslon, baik dari sisi pribadinya maupun dari program-program apa saja yang akan diusung pada gelaran pilkada nanti. Apalagi para peserta yang diundang juga dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, profesional, pengusaha, dan juga masyarakat umum yang peduli dengan kemajuan kota yang kita cintai. Jika menilik tema yang diangkat pada pertemuan malam hari ini, yaitu realisasi Pekalongan tanpa korupsi, khususnya ditujukan kepada para pasangan calon jika nantinya memang mendapat kepercayaan dari masyarakat, dari rakyat untuk memimpin Kota Pekalongan ini. Maka kami sangat mendukung berbagai langkah dan program yang diusung dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan lain-lainnya. Terakhir, kami berharap kawan-kawan dari GNPK RI Kota Pekalongan untuk terus mengawal jalannya roda pemerintah agar tetap dalam rambu-rambu yang sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pembangunan di Kota Pekalongan betul-betul sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu perlu adanya komunikasi yang baik sehingga terjalin sinergi antar semua komponen dalam mewujudkan Kota Pekalongan yang bebas dari korupsi. Karena sejatinya upaya-upaya pencegahan korupsi tentu bukan mutlak menjadi tanggung jawab KPK saja, GNPK saja, melainkan harus dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen bangsa sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing. Peran serta elemen bangsa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, memantau layanan publik, melaporkan penerimaan gratifikasi bagi ASN, membangun sistem dan manajemen anti korupsi atau melakukan kampanye dan pendidikan anti korupsi. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan, dan ada satu tugas untuk saya membuka. Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara ngobrol bareng pasangan Aladin dan Bagus pada malam hari ini secara resmi kami nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan Wali Kota Pekalongan yang sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Ngobrol bareng pasangan Aladin dan Bagus dengan temanya realisasi Pekalongan tanpa korupsi. Berarti kita akan ngobrol tentang KKN ya? Iya. Betul ya? Ini bukan kuliah kerja nyata tapi ya? Bukan. Baik, korupsi dan nepotisme. Dan hadirin sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan, memang tema kita tentang pencegahan berarti ya. Pencegahan, karena ini juga diadakan oleh GNPK RI, Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi. Dan untuk malam hari ini kita sudah ada 3 panelis yang nantinya akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan. Untuk itu kami akan mengenalkan terlebih dahulu panelis yang sudah hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita semua yang nantinya akan memberikan pertanyaan. Panelis yang pertama, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Umum GNPK RI, Bapak Haji
Haji Basri Budi Utomo SIP. Selamat malam Bapak. Ya, selamat pagi Bapak Direktur Utama Nah, baik ini dia Ketua Umum BPKRI ya. Dan panelis kedua ini dari Unika ya, adalah Bapak Dr. Asari. Silakan Pak berdiri. Nah ini dia panelis kedua kita, Sekretaris LPPM Unika Dr. Aha Asari. Dan panelis yang ketiga yang sudah hadir pada malam hari ini, selamat malam Wakil Rektor 3 IAIN Pekalongan yang sebentar lagi akan menjadi UIN ya. Selamat malam Bapak Muhammad Musli PhD. Beri tepuk tangan yang meriah dari sekalian. Baik, inilah ketiga panelis yang nantinya akan memberikan pertanyaan kepada para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan. Kemudian setelah kita mengenalkan ketiga panelis, kita akan menyambut kedatangan paslon nomor urut 1 dan 2 ya, untuk berkenan naik ke atas panggung menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Ini dia pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan nomor urut 1, pasangan Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid SE dan Haji Salahuddin STP. Kami silakan Bapak. Baik, berikutnya pasangan nomor urut 2. Baik, kami silakan Bapak untuk berkenan naik ke atas panggung menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Kemudian mari kita sambut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan nomor urut 2. Iya, silakan kepada Ibu Haji Balkis Gia, SDM beserta Haji nomor 2, Elsi MSI. Baik, hadirin sekalian, boleh tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan. Sebenarnya ini ada pasangan yang ketiga tadi. Iya. Pasangan ketiga nomor urut 3. Jadi harus jadi Alina sebagai MC-nya. Baik, malam hari ini agar tidak tegang ya, karena ini bukan debat publik, kita ngobrol santai. Meskipun ngobrol santai tetap dalam pengawasan Bawaslu Kota Pekalongan dan juga ada KPU yang sudah hadir Bapak ya. Ini Bapak sudah senyum-senyum sepertinya sangat siap mengawasi Pak ya. Iya, ada juga dari Polres Pekalongan Kota. Iya, betul sekali. Perwakilan dari Polres Pekalongan Kota. Dan untuk acara pada malam hari ini, kedua pasangan calon akan menyampaikan visi misinya terlebih dahulu, yang nantinya juga akan diberikan durasi waktu untuk masing-masing paslon agar adil ya. Jadi malam hari ini untuk ngobrol santainya tetap kita berikan durasi waktu. Dan sebelumnya terima kasih atas kehadirannya Bapak Wali Kota Pekalongan. Dan hadirin sekalian, untuk acara pada malam hari ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu visi misi dari kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan dengan durasi maksimal 10 menit. Untuk itu kami silakan pasangan calon nomor urut 1 Bapak Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid SE dan Bapak Haji Salahuddin STP untuk menyampaikan visi dan misinya selama durasi 10 menit. Baik, sudah siap Bapak? Duduk nggak apa-apa Pak, kita ngobrol santai saja. 10 menit dari sekarang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua GNPK RI Kota Pekalongan, Bapak Nusron dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua GNPK RI Pusat, Bapak Basri Budi Utomo beserta jajarannya. Yang saya hormati para panelis. Yang saya hormati paslon nomor 2, Bapak Ibu Haja Balkis dan Bapak Mantus Abdullah. Yang saya hormati dari Forkopimda, hadir secara pribadi Bapak Dandim, hadir dan diwakilkan Bapak Kapolres dan Bapak Kajari. Yang saya hormati relawan atau tim dari pasangan Aladin. Yang saya hormati relawan maupun tim dari pasangan baru. Ya, saya akan menyampaikan visi misi pasangan Aladin. Memang visi misi kita yaitu bagaimana menjadikan masyarakat Kota Pekalongan
lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dengan nilai-nilai religius. Yang tentunya ada 5 pilar yang fondasi dari visi misi kita, yaitu tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan sarana dan prasarana. Visi misi kita ya, ada 8 dan 17 misi. Yang pertama ini dari misi unggulan kita adalah meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, sosial, dasar, dan lainnya. Yang kedua adalah mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten, dan produktif guna menjawab tantangan di era perubahan ini. Dan yang ketiga, mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman. Dan yang keempat, mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan. Dan yang kelima, membangun ekonomi kreatif berbasis pada potensi lokal. Dan yang keenam, melestarikan budaya kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah. Dan yang ketujuh, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Dan yang kedelapan, mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antar pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok-kelompok masyarakat. Ada 17 program unggulan. Yang pertama adalah jaminan akses layanan kesehatan bagi setiap warga. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan, bayi, balita, ibu hamil, manula, dan kelompok rentan yang lainnya. Dan yang ketiga, jaminan akses pendidikan bagi setiap warga. Yang keempat yaitu memberikan fasilitas kepada lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga. Yang kelima yaitu membangun sistem database infrastruktur pemukiman. Dan yang keenam ini membangun sistem database infrastruktur, membangun sistem pengelolaan sampah dan limbah di tingkat pemukiman dan kota. Dan yang ketujuh ini penanganan rob dan banjir. Yang kedelapan, menata dan menambah jumlah ruang publik untuk kegiatan kreativitas dan kegiatan rekreasi warga. Yang kesembilan, menambah sarana olahraga dan kesenian. Yang kesepuluh, menambah jumlah pasar tradisional dengan konsep modern. Yang 11, membangun ekonomi kreatif dan digital entrepreneurship bagi kalangan pemuda atau milenial. Yang ke-12, penyediaan jaringan internet gratis ditargetkan yaitu kepada setiap RW. Yang ke-13, penataan kawasan pedagang kaki lima sebagai pusat food street. Ya, kita lihat sendiri di Kota Pekalongan ini memang penataan pedagang kaki lima masih perlu ditata, ya, masih perlu ditata untuk kita sama-sama untuk menjadikan Kota Pekalongan ini yang enak dilihat, teratur dan sebagainya. Yang ke-14, mengembangkan kegiatan wisata, religiusitas, dan kegiatan wisata lain. Di Kota Pekalongan ini tidak hanya terkenal akan batiknya, tidak hanya terkenal akan kulinernya, ada megono, ada tauto, ada karangasem, kuwet, dan lain-lain, tetapi kegiatan keagamaan di Kota Pekalongan ini ada maulid, ada hall, dan sebagainya. Ini bisa berpotensi untuk meningkatkan PAD Kota Pekalongan, karena tamu-tamu ini tidak hanya dari luar kota, tidak hanya dari luar Jawa, tapi juga hadir dari luar. Ini bagaimana kita mengembangkan potensi supaya hotel-hotel juga hunian penuh, kuliner juga tamu-tamu banyak yang di kuliner, baik itu di khas Kota Pekalongan dan sebagainya. Dan yang paling penting kita bisa mengarahkan untuk bagaimana para tamu ini bisa membeli batik dan ekonomi Kota Pekalongan ini bisa berkembang.
Yang ke-15, mengembangkan Pekalongan sebagai pusat kuliner pesisir. Karena potensi kita terhadap pesisir ini masih sangat besar sebetulnya, tetapi belum kita garap secara maksimal. Dan yang 16, peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah, sekolah swasta, TPI, madrasah diniyah, dan pondok pesantren. Seperti kita ketahui, memang ada di beberapa, terutama guru TPI, guru diniyah, dan sebagainya, yang kesejahteraan mereka jauh dari kata cukup, bahkan sangat-sangat kurang. Ini nanti yang menjadi perhatian kita, bagaimana kita mengembangkan program untuk meningkatkan kesejahteraan para guru-guru ini. Dan yang ke-17, peningkatan kesejahteraan bagi tenaga guru honorer atau tenaga kegiatan. Mungkin itu visi misi dari kita. Memang kita bikin hanya 8 visi misi dan 17 program unggulan. Ini memang dirasa masih sangat sedikit, ini memang dirasa masih belum komplit, tetapi itulah tujuan kita, bagaimana kita masih menerima masukan dari semua elemen masyarakat untuk bagaimana kita bersama-sama mengembangkan atau menjadikan Kota Pekalongan lebih baik ke depan, yaitu peran serta kepada semua masyarakat, baik itu yang di pendidikan, bagaimana kita harus berdiskusi dan menerima masukan dari para akademisi, bagaimana di bidang keagamaan kita menerima masukan dari tokoh agama, yang mana kerukunan umat beragama di Kota Pekalongan ini sudah sangat kondusif. Kerukunan umat beragama di Kota Pekalongan ini sudah menjadi contoh di kota dan di daerah lain. Nah, ini yang akan kita potensi, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berpotensi mendatangkan turis dari kota lain, dari daerah lain, dan dari negara lain. Ini yang akan kita maksimalkan. Tentunya begitu juga bisa berdiskusi dengan para tokoh agama, bagaimana kita memaksimalkan itu, terutama dari peran serta masyarakat, bagaimana kita membangun diskusi kepada semua elemen masyarakat untuk kita bikin program dan pembangunan ini biar tepat sasaran. Selama ini pembangunan ini adalah bagaimana hanya tentang penyerapan anggaran, tetapi kurang menyentuh kepada kebutuhan yang sesungguhnya di kampung, di daerah, di kelurahan masing-masing. Ini yang akan kita coba maksimalkan dengan membuka diskusi kepada semua masyarakat tentang apa kebutuhan di daerah maupun wilayahnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih